sahbihi wasallam, yang mana beliau telah menasihati umat, menyampaikan risalah, menunaikan amanah. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya adalah nikmat iman, nikmat akal sehat, nikmat mentauhidkan Allah, nikmat dapat jauh dari kesyirikan. Karena masih banyak orang-orang yang mereka secara akademik bagus, secara sosial kemasyarakatan juga orang-orang terpandang, secara pekerjaan juga tinggi, secara background pendidikan juga luar biasa, akan tetapi menyelisihi akal sehatnya sendiri, yakni contohnya arsitek atau insinyur membangun jembatan atau bangunan harus menyembelih atau menanam kepala hewan terlebih dahulu, padahal itu tidak dipelajari di kampus. Maka ini dia punya nikmat duniawi tapi tidak mendapatkan nikmat ukhrawi. Maka nikmat ukhrawi ini lebih penting, minimal menyelisihi akal sehat. Oleh karenanya baginda Rasulullah SAW sebagai al-muallim, pendidik, pengajar terbaik, meletakkan pondasi yang luar biasa untuk kesuksesan dunia akhirat kita, yaitu pondasi keimanan, pondasi akidah. 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam di fase Mekah fokus akidah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga kepada anak-anak kecil langsung diberikan pelajaran-pelajaran akidah untuk mengokohkan mereka, seperti ditanya aina Allah, di mana Allah. Kemudian seperti juga diberikan arahan bahwasanya ihfazillah yahfazka, kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah. Poin-poin ini kaum muslimin yang berbahagia yang hilang dari orang-orang yang padahal notabene sekarang pendidikan sangat tinggi, kemudian orang bilang sekarang zaman modern, tapi banyak sekali kehampaan, kekosongan, tidak memiliki pegangan, ya, ganteng, bodinya dirawat, pendidikan tinggi, tapi boti. Oh, bapak nggak tahu boti. Ini anak muda aja. Suka sesama jenis, padahal Adam sama Hawa, bukan Adam sama nggak tahu, jangan sebut nama sembarang. Nah, ini juga kan problem. Maka pendidikan kita harus memberikan karakter yang kuat, bukan hanya sekedar kita ketertinggalan nih AI dan seterusnya, tapi dalamnya kosong sama sekali. Oleh karenanya di masjid ini mengadakan program ngatamin, ngaji tauhid dan akidah di Masjid Al-Amin. Filosofinya membahas menghatamkan kitab per kitab, berkurikulum, ngajinya belajar. Cuman dulu ada teman-teman mahasiswa yang membantu kita untuk ada ujian dulu sekali pasca Covid, ya, ngatamin kitab pertama, ada ujian, ada hadiahnya. Dan kayaknya perlu lagi, karena banyak ustaz-ustaz senior, ustaz besar juga sudah mulai mengkonsep pengajiannya seperti belajar. Dan nanti mohon maaf kalau seandainya ada bisa dibilang persyaratan dan ketentuan, mohon disesuaikan, karena pengalaman kita buka kelas bahasa Arab, usianya dari sekian sampai sekian, yang sepuh-sepuh, wah kenapa dibatasi, kita kan masih semangat. Buka pengajian untuk anak-anak muda yang bahasanya kekinian, Ustadz kami juga pengen ngaji. Nah,
Jadi mohon pengertiannya, karena ini kalau di kurikulum itu ada yang ingin dicapai, ada yang ingin dicapai. Itu pun nanti kalau disepakati ini ya sama bos-bos dakwah ini, ya, ketua divisi dakwah dan DKM masjid. Tapi alhamdulillah kita terus belajar ya, kita terus belajar. Malam hari ini bab baru, an-nahyu an sabbir rih, larangan mencaci angin, mencela angin, mencaci maki angin. Tapi sebelum itu, di bab sebelumnya ada satu dalil yang belum kita bacakan, dan ini penting untuk kehidupan kita, siapapun dia, usianya berapa. Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Ini hadis dari bab terakhir kemarin, yang artinya bersungguh-sungguhlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Bersungguh-sungguhlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Walhamdulillah, passion banyak, muyulnya orang sesuai dengan pilihan, pekerjaan juga banyak, baik itu yang offline atau online, hobi juga banyak, urusan dunia, urusan akhirat juga Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan banyak, amal ibadah juga banyak, yang sunnah-sunnah luar biasa, sholat aja macam-macam, puasa saja macam-macam. Maka bersungguh-sungguhlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Bukan berarti banyak Allah ingin memberatkan kita, tapi Allah mengetahui bahwasanya kita ini tidak sama. Seperti kita makan di prasmanan, kita enak tinggal pilih, daripada kita dapat kotakan kotakan makanan maksudnya ya. Kemudian tiba-tiba di situ ada menu yang kita tidak suka, otomatis kita tidak bisa makan. Tapi kalau prasmanan kita bisa ambil. Ya, kita bisa ambil. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, sesuaikan dengan kemampuan kita. Ada yang hobi sholat karena ingin menjaga hafalannya itu dibaca dalam sholat-sholat sunnahnya, silahkan. Ada yang kuat puasa, silahkan. Ada yang kuat sedekah, silahkan. Maka dilihat amalan-amalan sunnah itu sesuai dengan kemampuannya. Bersungguh-sungguhlah dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, termasuk urusan dunianya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, betul. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan, yang penting positif ya. Jangan juga nyolong bismillah gitu, tidak melupakan Allah. Jangan. Korupsi dia, nanti dari korupsi ini saya sedekah lah buat, enggak. Jadi dia harus perlibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Saya nggak bisa, saya introvert, nggak bisa ngomong di depan umum. Dulu saya juga begitu. Tapi karena saya pulang kampung ke sini dijebloskan langsung, saya dulu kalau diminta ngisi kajian ummahat, no way, nggak mau. Ya, terima kasih banyak. Tapi karena di sini pemain tunggal ya nggak Pak Uji. Apalagi paling galau itu waktu Covid. Para jamaah banyak yang futur, Ustadz kajian lah ke DKM. Ustadz gimana live? Sudah live. Padahal sebelum kesini teman-teman pesan jangan main medsos, ngeri dipotong-potong. Ada teman tapi musuh, ada musuh dalam selimut. Hati-hati, itu salah satu. Apalagi kondisi pada waktu itu belum memungkinkan. Tapi bismillah, bertawakal kepada Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Dicoba. Jangan kebanyakan teori juga. Dicoba. Jika kamu mengalami suatu kegagalan,
maka janganlah kamu mengatakan andai aku berbuat demikian tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Namanya juga belajar, berproses, pasti ada kegagalan. Dari kegagalan bahkan kita bisa belajar. Seorang mukmin kalau dia gagal, dia tidak mengucapkan andai. Ini masih pembahasan kemarin ya, satu hadis terakhir. Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Andai aku berbuat demikian, tentu tidak akan terjadi ini dan itu. Pernyataan seperti ini melemahkan kita. Sudah melemahkan diri kita, peluang setan masuk dan tidak mengubah apa-apa. Dan tidak mengubah apa-apa. Akan tetapi katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini telah ditentukan oleh Allah dan Allah Maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Satu poin yang membuat kita tenang sebagaimana yang disampaikan kemarin adalah yang mengatur itu Allah. Itu yang membuat kita tenang. Allah yang menciptakan kita, Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang, Allah Maha bijaksana, tenang. Kalau yang ngatur manusia kan ya kita tahu sendiri, udah rapat aja pasti ada revisi. Ganti susunan komposisi saja udah beda lagi arahnya. Itu manusia. Tapi ini yang menentukan Allah. Ya tenang saja. Pasti ada sesuatu yang terbaik versi Allah. Jadi kita tidak usah memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Masya Allah. Kemarin itu ngisi di kajian umum ya di Samarinda Seberang. Wah, live lagi. Nggak usah lah. Ya. Kemudian karena kata seandainya itu akan membuka pintu perbuatan setan. Karena kata seandainya itu akan membuka pintu perbuatan setan. Satu faedah saja dari hadis ini ya. Ini penting buat kita. Apalagi mau Ramadan. Berdasarkan hadis ini, kondisi manusia dalam beramal terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, yakni fase sebelum beramal. Pada fase ini, syariat memerintahkan manusia agar berusaha seoptimal mungkin untuk meraih apa yang bermanfaat baginya. Seoptimal, semaksimal. Jangan ya kalau rezekinya ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Enggak, itu 50-50. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Baik itu yang bersifat ukhrawi yang mau diraih ataupun yang sifatnya duniawi. Duniawi juga jangan ditinggalkan, itu penting untuk memuluskan tujuan akhirat kita. Sebagaimana kita pengen hidup di dunia ini enak, kita juga pengen hidup di akhirat enak. Bekalnya ya dunia. Dan sebaliknya, setan malah menggoda manusia untuk bermalas-malasan, tidak mau berikhtiar, serta membuang-buang waktu, membuang-buang peluang, membuang-buang kesempatan. Sehingga nanti di usia 40 baru dia banyak menyesali langkah-langkah yang dulu salah diambil. Kaum muslimin yang berbahagia, ini fase sebelum beramal. Maksimal, optimal, apapun yang mau diraih, urusan dunia maupun akhirat. Jangan malas, jangan membuang peluang. Apalagi di zaman sekarang ini, peluang kecil, sekecil apapun, itu banyak orang yang rebut. Banyak orang yang rebut. Dan juga jangan membuang-buang waktu. Jangan membuang-buang waktu. Jangan membuang-buang waktu. Termasuk membuang-buang waktu adalah dia udah qanaah dengan keilmuan yang dia miliki. Dia tidak upgrade belajar agamanya, dia tidak upgrade skillnya untuk dunianya. Zaman sekarang luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak. Tugas kita mendampingi, bukan bahasa ininya nyuruh-nyuruh gitu.
Karena peluang sekarang terbuka banyak sekali. Tugas kita mendampingi, memberikan arahan, memberikan gambaran. Kalau begini maka begini nak, kalau begitu maka begitu. Ya, ini dari pengalaman seperti itu. Ini fase pertama dari hadis ini. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat. Kemudian kedua, fase ketika beramal. Pada fase ini syariat memerintahkan manusia untuk meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di fase beramal, syariat memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan bertawakal dan berikhtiar kepadanya. Dengan bertawakal dan berikhtiar kepadanya. Dan sebaliknya, setan mengelabui manusia agar memfokuskan harapan dan keyakinannya hanya kepada sebab ilmu yang dia miliki. Oh, ini kayaknya udah mantep nih. Ini di posisinya hook, iya kan, ini sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Kemudian dia menyandarkan semuanya pada sebab. Oh, tenang, ini saya ada punya orang dalam dan ini aman insyaallah. Itu setan mengelabui manusia agar memfokuskan harapan dan keyakinannya hanya kepada sebab yang ia lakukan saja serta melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia pun lupa untuk berdoa. Jadi dalam prosesnya, mau itu ada projek akhirat, projek dunia, saat beramal jangan lupakan Allah. Banyak-banyak berdoa, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar sesuai dengan syariat. Kan sekarang ini orang datang ke dukun dibilang namanya juga ikhtiar, Ustaz. Lain itu. Sudah pakai bahasa Arab lagi ikhtiar. Nah, tapi ke dukun. Baik, ini ketika fase beramal. Jangan sampai bersandar kepada sebab. Kemudian yang ketiga, fase setelah beramal. Nah, ini pembahasan pada bab kemarin, hukum mengucapkan seandainya. Pada fase ini, seseorang akan mengalami dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Berhasil atau gagal. Jika berhasil, maka syariat memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan syariat juga memerintahkan kita untuk menyandarkan keberhasilan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, setan malah menggodanya untuk ujub, bangga diri, menyandarkan keberhasilan hanya kepada dirinya sendiri, kepada timnya, kepada terobosan-terobosannya, langkah-langkah yang diambil, pendekatan-pendekatan yang diambil, kepada sebab-sebab yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya membuat apa? Membuatnya lalai dari bersyukur. Membuatnya lalai dari bersyukur. Itu kalau berhasil. Kalau gagal, maka syariat memerintahkannya untuk bersabar, berserah diri kepada Allah, meridai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan dengan mengucapkan qaddarallahu atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Maha melakukan apa yang Ia kehendaki. Kemudian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua usahanya, langkah yang diambil sudah tepat, berarti dikencangin doanya.
tawakalnya kepada Allah, ya, dikencengin doanya, dikencengin tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia udah ikut kelas motivasi atau kelas bisnis, satu kali pertemuan 1,5 juta, wah ini luar biasa nih materinya, daging semua. Dia bertawakal dengan itu. Ya kalau dia gagal, ya zong ternyata 1,5 juta. Dikencengin lagi tawakalnya, dikencengin lagi doanya. Kalau memang ilmu yang disampaikan terkait dengan hal tersebut itu benar, berarti tinggal dikencengin doanya dan tawakalnya. Karena terkadang gini, sudah habis masuk kelas, lulus, sertifikat, di lemparan pertama strike, itu besar kemungkinan dia akan ujub itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik buat kita. Apa yang terbaik buat kita. Terkadang di yang ketiga, yang kelima baru strike, dan itu terkadang kok sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ingin umroh, pas kebutuhan anak lagi mau sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Mana tahu strike yang di pertama, karena belum ada kebutuhan itu, ya kan kita nggak tahu namanya orang, namanya fresh money, ya kan, uang segar. Dia juga baru bertahap, tiba-tiba pegang duit banyak, kan tidak semua orang kuat. Wah tiba-tiba, wah semuanya udah nggak jelas, datang kemana aja, berapa nih saya beli gitu. Butuh nggak butuh, itu kan bisa minimal masuk ke israf atau tabdzir. Kaum muslimin yang berbahagia. Baik, jadi husnudzon kepada Allah. Syariat memerintahkan kita untuk berhusnudzon kepada Allah di fase ini, di fase kegagalan misalnya. Seperti dengan mengingat betapa banyak orang yang diberi keberhasilan, akan tetapi mereka lupa diri, ujub, sehingga kenikmatan tersebut mengantarkan mereka ke neraka jahanam. Dan betapa banyak orang yang diberi musibah, akan tetapi musibah tersebut membuat mereka ingat dan kembali kepada Allah. Jadi kata para ulama, musibah yang membuat kita kembali ke jalan yang lurus itu lebih baik daripada nikmat yang membuat kita keluar dari jalan yang lurus. Jadi nikmati saja. Allah sudah tentukan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Apa yang kita bisa usahakan, usahakan. Di luar kendali kita, sudah. Kendali Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Maka berhusnudzonlah bahwa Allah menjadikan musibah ini sebagai titik balik bagi dirinya untuk bercermin, berintrospeksi, muhasabah diri, sehingga dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, setan membisikkan manusia di fase ini, di fase gagal. Setan dia membisikkan, seandainya, coba kemarin enggak, dan seterusnya lah. Jadinya tambah sedih, tambah suzon kepada Allah. Akhirnya sampai pada tingkatan protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat hatinya semakin jauh dari Allah dan membuat hatinya semakin bergantung kepada sebab-sebab duniawi. Baik, itu hadis terakhir dari bab kemarin, yang ini sangat penting dalam mengarungi kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah, ujian, dan cobaan ini. Apapun yang ingin kita lakukan dari urusan dunia maupun akhirat, ada tiga fase. Ada tiga fase yang semuanya harus kita
pelajari dengan baik dan praktekkan dengan baik. Bab berikutnya, larangan mencaci angin. Namanya angin, angin itu tidak seperti manusia yang memiliki kehendak. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan manusia itu dua jalan. Manusia juga punya hak untuk memilih. Tapi dalam rukun iman, pilihan kita itu juga sudah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kehendak, angin tidak. Angin tidak memiliki kehendak. Meskipun itu angin kinton atau angin yang lainnya, dia berjalan sesuai perintah Allah kepadanya. Maka dari sini kami ulangi ya, angin tidak memiliki kehendak. Angin tersebut dia kemana sesuai perintah Allah. Dari sini siapa saja yang mencela angin seakan-akan dia telah mencela Allah. Angin tidak memiliki kehendak. Walau celaan terhadap angin diucapkan tanpa bermaksud mencela Allah, maka ini tetaplah mencerminkan kurangnya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, rendahnya adab seseorang kepada Allah, kurangnya kadar tauhid yang terpatri di dalam dirinya. Adapun jika ia mencela angin dengan maksud untuk mencela Allah, ini merupakan bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jadi pembahasan ini kaum muslimin, dia itu kurang lebih sama dengan bab yang telah berlalu, yaitu hukum mencela waktu. Hukum mencela waktu, sabud dahr, hukum mencela masa. Zaman sekarang zaman edan, bukan zamannya, orangnya. Orangnya. Jadi kalau kita lihat angin, angin itu pada asalnya memiliki banyak fungsi. Terkadang fungsinya memberikan rahmat, terkadang juga membinasakan. Disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya yang pertama, angin berfungsi sebagai rahmat bagi manusia. Contohnya dalam surat Al-Hijr ayat 22. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan apa? Serbuk sari, ya kan? Bunga-bunga itu angin dan yang semacamnya. Ini kalau di pondok dulu keluar nih dalil nih, pelajaran biologi pakai dalil. Pusing kepala. Tapi enak ya di pondok, masya Allah. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 57, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Angin kabar gembira buat siapa? Secara khusus mungkin buat nelayan yang suka main layang-layang. Secara umum untuk manusia. Apa itu? Kabar gembira akan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hujan. Hujan. Dalam pengetahuan ilmu modern, angin mengatur dan merangkai awan-awan, ya kan? Jadi Al-A'raf 57 tadi menjelaskan bahwa angin berfungsi sebagai pembawa kabar gembira akan turunnya hujan. Dalam ilmu pengetahuan modern, angin mengatur dan merangkai awan-awan. Kemudian awan-awan tersebut dibawa untuk dipecah
dan disebar oleh angin ke berbagai tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini wajib kita imani. Enggak ada itu pawang-pawang. Jadi ada kisah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan hanya di sebuah tempat. Dan orang itu mendengar bahwasanya diperintahkan angin tersebut atau hujan tersebut untuk turun hanya di tempat itu saja, di ladang itu saja. Dan dilihat ternyata mengarah ke sana dan diikuti dan ditemui si pemilik ladang. Amalan apa yang kau lakukan? Ini sampai hujan hanya turun di tempatmu saja. Dan saya dengar tadi ada bisik-bisik di udara untuk ke arah sana saja. Ternyata ladang dia itu dia bagi-bagi. Ada yang untuk makan sendiri, ada yang untuk fakir miskin, ada yang untuk burung-burung. Keberkahan yang dia cari. Keberkahan yang dia cari. Kaum muslimin yang berbahagia. Bahkan terkadang kita juga, saya pernah jalan di Depok. Ini jalan sebelah sini kering, sebelah sini hujan. Hanya dibelah garis. Kok bisa ngepas itu? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak doa-doa yang diajarkan terkait dengan hujan. Allahumma shayyiban nafi'an, minta mudah-mudahan hujan ini hujan yang bermanfaat. Habis hujan atau pas turun hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Iya kan? Kalau kita laginya enggak pengen turun di sini, Allahumma hawalaina la alaina. Islam, Masya Allah. Urusan beginian diatur. Enggak ada ceritanya pawang-pawang. Kemudian dalam surat Sad ayat 36 Allah berfirman fasakhorna lahur riha tajri bi amrih rukha'an haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang berhembus dengan baik, nurut angin tersebut kemana saja yang dikehendakinya. Jadi angin itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin. Berarti Nabi Sulaiman bisa atur itu angin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kalau ini tadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya angin itu membawa rahmat. Ya. Kemudian di ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwasanya angin itu membinasakan. Contoh Al-Ahzab ayat 9. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian. Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha." Ketika datang kepadamu tentara-tentara aliansi kaum musyrikin yang mengepung kota Madinah di perang Khandaq. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Khandaq. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 16 Allah membinasakan kaum Ad dengan angin. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial. Ternyata ada hari sial. Kapan itu hari sial? Hari turunnya azab. Kapan itu hari sial? Hari saat dia berbuat maksiat. Jadi nggak ada hari sial. Hari apa itu? Ya itulah pokoknya. Atau tanggal-tanggal tertentu. Tidak ada. Yang ada adalah kesialan yang dilakukan karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia bermaksiat itu pasti sial. Karena kemaksiatan itu impactnya, dampaknya akan kemana-mana. Ke diri dia dan juga orang lain. Anak, istri, lingkungan, dan yang lainnya. Bahkan sampai ke hewan ternaknya. Atau barang-barang yang dia miliki. Jadi kaum Ad,
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka beberapa hari yang sial. Allah meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka. Linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya, karena kami hendak merasakan kepada mereka siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Wal 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun, dan sungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Akhir-akhir ini di tempat kita angin kencang-kencang ya. Saya tuh kadang, ya namanya juga ini ya, orang-orang gitu ya. Sumatera, Jawa, ring of fire-nya lagi on fire. Ada patahan ini, patahan ini, patahan ini. Gempa, gempa, gempa. Di Flores, Bali ada sejarah gempa. Yang paling aman gempa dan tsunami adalah Pulau Kalimantan. Waduh. Sudah, kita perbaiki saja sikap kita kepada Allah. Ya. Nah, habis ngomong seperti itu, besoknya nunungkan gempa. Ya Allah. Kenapa juga pakai perhitungan seperti itu? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kan angin di Samarinda akhir-akhir ini, menerbangkan atap rumah, menumbangkan pohon-pohon. Baik. Berikutnya ada beberapa doa yang harus kita baca ketika angin berhembus. Pertama, sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh dalam bab ini, diriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencaci maki angin. Biasanya yang suka mencaci maki angin siapa? Sekarang saya nggak pernah dengar. Dulu waktu kecil yang main layang-layang. Biasanya mereka yang suka, wah angin, nah gitu. Keluar, la tasubbur rih, janganlah kamu mencaci maki angin. Wa idza ra'aitum ma takrahun, apabila kamu melihat suatu hal yang tidak menyenangkan dari angin, faqulu, maka berdoalah. Berarti ini angin kencang. Doa yang pertama adalah Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, min khairi hadhihi rih, kebaikan angin ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat, dan kebaikan yang untuknya kau perintahkan dia, wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepada engkau dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bih, serta keburukan yang untuknya kau perintahkan dia. Itu doa saat angin berhembus kencang. Jadi angin yang berhembus kencang ada dua. Yang pertama, kencangnya wajar, tidak mengganggu. Yang kedua, kencangnya parah, yang membahayakan. Nah, doa yang tadi itu dibaca saat angin yang membahayakan. Jadi doa tersebut diucapkan ketika angin bertiup dan berhembus kencang yang membahayakan. Ya, ini syariat Islam. Kita berdoa bukan malah mencaci maki.
Kemudian doa yang kedua diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini lebih pendek, ya. Ini lebih pendek. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keburukannya. Ini pendek. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ini lebih pendek. Maka inilah dua doa yang penting untuk, atau satu saja yang pendek, yang penting untuk kita hafalkan. Jadi kalau angin kencang, jadi doa-doa yang diajarkan dalam agama Islam ini yang valid, itu sebenarnya kalau kita laksanakan itu dalam rangka untuk mengaplikasikan nilai-nilai tauhid. Karena kalau tidak baca doa, pasti ada kata-kata keluar yang menyelisihi tauhid. Yang menyelisihi tauhid. Baik, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi angin makhluk Allah, tidak bisa kita lihat secara zatnya. Angin ada nggak zatnya? Udara? Tidak ada ya. Itulah mengapa dalam fikih puasa nggak batal orang yang motoran di pinggir pantai misalnya mulutnya mangap. Ada dokter nggak? Inhaler itu ada dua jenis ternyata dok ya. Ada yang gas, ada yang apa gitu. Yang satu membatalkan, satu tidak. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, saya lupa lagi namanya. Inhaler apa gitu. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i itu, mazhab Syafi'i, orang Indonesia kebanyakan bermazhab Syafi'i kan katanya. Tapi mazhab Syafi'i itu detail, kehati-hatiannya luar biasa. Jadi jalankanlah itu. Jadi kalau ada ainnya, ada zatnya, ada jenisnya, ada bentuknya, itu kalau masuk membatalkan. Tapi kalau tidak ada maka tidak membatalkan. Kalau tidak ada maka tidak membatalkan. Seperti itu. Dan kita hanya merasakan hembusan angin, bergeraknya angin. Jadi kalau tidak ada angin atau tidak ada udara, maka makhluk tidak bisa bernafas, burung tidak bisa terbang, berbicara juga tidak bisa didengar. Karena omongan ini yang menyampaikan ke tempat lain adalah angin, udara. Jadi walhamdulillah Pak, kita tinggal di bumi. Ya. Planet ini memiliki atmosfer, tapi bukan oksigen. Walhamdulillah di dalamnya yang kita hidup sekarang adalah oksigen. Dan planet apa yang orang mau pindah ke sana? Mars. Terima kasih banyak, karbon dioksida. Racun semua. Alhamdulillah sudah di bumi. Lagian kalau semua manusia pindah ke Mars, nanti kayak apa Dajjal keluar? Kok nggak ada manusia? Ya kan? Jadi jangan percaya itu mereka. Kita di dunia saja, dikuburkan juga di dunia. Demikian kaum muslimin yang berbahagia terkait dengan pembahasan ini. Dan sebenarnya doa ini juga bukan hanya terkait dengan angin. Pengantin baru, siapa yang pengantin baru? Masih ingat nggak doa? Pegang kepala ya kan? Apa doanya tuh? Kurang lebih seperti ini. Yang baik-baik, jauhkan yang buruk-buruk. Waduh, jangan diomelin ya. Juga kalau punya barang-barang baru,
Ya, didoain itu. Mudah kok, tinggal didoakan. Enggak perlu mandi kembang, disiramin kembang dan seterusnya. Itu udah bagian agama ya. Ya, didoakan. Semoga awet. Karena kalau orang lihat juga biar enggak, Masya Allah, ini orang belum keluar, dia orang pertama yang punya iPhone 17. Misalnya gitu kan. Akhirnya kena ain, tiba-tiba kenapa HP-nya gitu ya. Mau buka pakai retina, ternyata kena ain. Ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah dengan pembahasan ini, mudah-mudahan kita menjadi tenang lah. Islam ini agama yang bagus. Kalau kita ingin mulia, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, tinggal kita jalankan saja apa-apa yang ada dalam ajaran Islam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Mohon maaf jika ada salah ucap, salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.